Nah, hijab ini merupakan citra dari wanita terhormat, itu subjudul yang ditulis oleh Murtada Mutahari. Nah, apa sih makna hijab? Makna hijab itu yang harus kita garis bawahi, hijab itu bukan penutup ya. Di sini Murtada Mutahari menjelaskan dulu miskonsepsi terhadap tafsir dari hijab. Hijab dikatakan sebagai penutup, padahal yang dimaksud penutup adalah sater. Nah, sater lah yang kemudian menjadi penutup atau tirai. Sementara hijab itu hanyalah aksesoris eksternal dari perempuan. Dalam artian kalau kita mau transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, hijab itu artinya kerudung, jadi bukan penutup. Misalnya ada beberapa miskonsepsi ketika kita mengatakan engkau menghijabi pandangan saya. Nah, sebenarnya engkau menutupi pandangan saya itu bukan hijab tapi sater. Hijab kan kemudian ketika di transliterasi dalam bahasa Indonesia menjadi jilbab. Nah, maka jilbab ini adalah aksesoris eksternal atau pakaian eksternal yang menjadi karakteristik dari wanita terhormat. Nah, itu definisi dari atau makna dari hijab. Nah, adapun manfaat dari hijab, kata Murtada Mutahari dalam bab 1 buku ini adalah 1, menenangkan jiwa. Nah, jadi seseorang yang menggunakan hijab itu dapat menenangkan jiwanya. Walaupun saya belum pernah pakai hijab, makanya saya tidak tahu apakah betul-betul menenangkan jiwa setiap laki-laki juga atau tidak. Tapi yang jelas bahwa hijab itu menenangkan jiwa si perempuan karena dia merasa aman dari gangguan laki-laki yang ingin berbuat jahat kepadanya. Yang kedua, memperkuat akar keluarga. Dalam artian hijab atau jilbab membuat seseorang itu teridentifikasi bahwa dia berasal dari keluarga yang terhormat. Dan yang ketiga, manfaat dari menggunakan hijab, kata Murtada Mutahari, adalah masyarakat lebih produktif. Maksudnya apa? Bahwa dengan perempuan berhijab, perempuan itu dapat melakukan aktivitas sosial, baik itu aktivitas politik sampai kepada aktivitas ekonomi. Sehingga Murtada Mutahari kemudian membenarkan bahwa salah satu benefit atau manfaat dari berhijab adalah masyarakat menjadi lebih produktif. Nah, untuk selanjutnya Murtada Mutahari juga menjelaskan tentang alasan-alasan berhijab. Jadi berbeda antara manfaat berhijab dan alasan berhijab. Misalnya kalau kita mengambil contoh lain, beda pula antara alasan kenapa kita makan dan manfaat kita makan. Alasan kita makan ya karena kita lapar, sementara manfaatnya adalah membuat energi kita menjadi terisi. Atau kalaupun kita mau melakukan logika pembalikan, ya manfaat kita makan kan supaya kita kenyang. Tapi alasan kita makan bukan berarti kita supaya kita itu kenyang gitu. Atau alasan kita makan adalah karena kita tidak kenyang. Antara lapar dan tidak kenyang itu kan memiliki dua perbedaan makna yang jelas ya. Karena lapar di satu sisi tidak meniscayakan tidak kenyang di sisi yang lain. Orang bisa saja tidak kenyang tapi bukan berarti dia lapar. Begitupun kalau kita membedakan antara alasan tidur dan manfaat kita tidur. Alasan tidur ya kita ngantuk, manfaatnya ya supaya tubuh kita dapat beristirahat. Nah, begitu pula dengan alasan dan manfaat berhijab. Tadi sudah dijelaskan manfaat berhijab, sementara alasannya itu diidentifikasi ada 5 setidaknya alasan mengapa orang berhijab. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Murtada Mutahari, setiap alasan ini lagi-lagi mengalami miskonsepsi oleh beberapa orang, baik itu kalangan eksternal dalam hal ini orientalis barat maupun kalangan internal yang menerapkan fundamentalisme Islam dalam akidahnya. Yang pertama adalah alasan filosofis. Alasan filosofis meniscayakan bahwa seseorang perempuan itu berhijab itu bukan karena alasan asketis. Nah, pada resensi terdahulu yang membicarakan tentang perempuan dan seksualitas atau bahkan tentang pernikahan, dalam Islam itu tidak diajarkan mengenai asketisme atau jalur hidup kependetaan, yaitu di mana si perempuan atau si laki-laki mengurung diri dari aktivitas sosial atau jalur-jalur yang dilakukan oleh para pendeta ataupun para rahib-rahib. Ini hanya sesuatu yang diajarkan oleh ajaran di agama Hindu dan agama Kristen. Nah, asketisme itu tidak dibenarkan dalam Islam, sehingga alasan filosofisnya bukan asketis tetapi aspek kosmologis, bahwa memang secara penciptaan, secara kosmologis laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan, termasuk perbedaan struktur biologisnya, sehingga berbeda pula aturan mengenai berbusananya. Yang kedua, alasan sosial. Nah, ada miskonsepsi juga dalam alasan sosial, yaitu karena keamanan, bahwa seorang harus pakai jilbab atau perempuan harus pakai jilbab supaya dia aman dari gangguan. Padahal beberapa negara Skandinavia itu tidak berjilbab tapi angka pelecehan seksualnya itu rendah, sementara beberapa
beberapa negara Islam yang katanya sangat tertutup, tapi ternyata pelecehan seksualnya juga justru mengalami sesuatu yang sangat signifikan atau dalam artian tinggi, sehingga alasan sosialnya bukan karena keamanan tapi karena identitas. Lagi-lagi misalnya kalau kita merujuk kepada riwayat atau bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa gunakanlah hijab untuk dapat engkau dikenali. Dalam artian beberapa orang dalam hal ini pria-pria hidung belang itu sering melakukan sexual harassment atau bahkan body shaming kepada perempuan pada waktu itu. Kemudian turunlah ayat ini sehingga perempuan muslim itu diwajibkan untuk berhijab. Nah, yang ketiga alasan ekonomi. Miskonsepsinya adalah agar perempuan pasif di rumah. Nah, alasan ekonomi ini didukung misalnya kapitalisme yang mengatakan bahwa orang disuruh berhijab supaya dia pasif di rumah gitu. Padahal alasan ekonomi dari berhijab agar wanita justru lebih produktif, karena dengan dia menutupi dirinya dari pandangan-pandangan syahwat, menutup auratnya dari pandangan-pandangan syahwat, ia menjadi lebih produktif bukan hanya secara ekonomi tapi juga bahkan secara politik. Dan yang keempat alasan etika. Alasan etika miskonsepsinya adalah berhijablah agar Anda terus dikekang oleh laki-laki di dalam struktur sosial atau keluarganya si perempuan tersebut. Padahal alasan etis dari hijab adalah agar lahir kesetiaan. Sebagaimana kata Ibrahim Amini dalam Kiat Memilih Jodoh, situ dijelaskan bahwa dengan perempuan berhijab, si laki-laki akan terus memikirkan perempuan muhrimnya, dalam hal ini pasangan atau istrinya, sehingga ia hanya bersyahwat kepada istrinya belaka. Nah, alasan yang terakhir dari penggunaan hijab adalah alasan psikologis. Miskonsepsi dari alasan psikologis adalah menganggap bahwa hijab itu bagian dari penghinaan terhadap perempuan. Kenapa sih perempuan harus dibalut dan sebagainya, berbeda dengan laki-laki. Laki-laki bisa bebas, perempuan dilarang pakai rok mini dan sebagainya. Padahal alasan psikologis dari penggunaan hijab adalah justru alih-alih dari penghinaan tapi pemuliaan. Sebagaimana kata muslimah modern menyatakan bahwa kenapa Barat menganggap bahwa penggunaan jilbab itu penghinaan, padahal justru sebaliknya ini adalah pemuliaan. Bayangkan dulu kita masih sangat purba, kita itu berlari-larian di hutan dengan telanjang dan kemudian beransur-ansur menjadi lebih beradab. Sekarang justru Barat mengangkangi kemajuan itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai alasan-alasan berhijab, termasuk miskonsepsi terhadapnya. Nah, terakhir Murtada Mutahari menjelaskan pula tentang fikih dari berhijab, mulai dari yang wajib sampai pada yang haram. Nah, yang wajib dari penggunaan hijab termasuk interaksi sosial dengan yang sesama muhrim atau bahkan muhrim adalah satu, bahwa penggunaan hijab itu hanya wajib pada seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Jadi tangan dan wajah itu dapat dilihat. Nah, berbeda misalnya pandangan ulama konservatif mengatakan wajah pun harus ditutup. Ini kan membuat perempuan menjadi sulit dalam melakukan aktivitas sosialnya. Bahkan aktivitas sosial sesederhana menyetir mobil kan agak susah juga kalau kita harus menutup wajah, menutup tangan dan menyetir mobil, seperti contoh yang disebutkan Murtada Mutahari dalam buku ini. Yang kedua yang wajib pula dalam berhijab adalah seseorang yang berinteraksi dengan sesama manusia, dalam artian yang non-muhrim harus memberikan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Dulu dalam sejarah sahabat itu dulu kan tidak pakai pintu, jadi orang masuk-masuk saja gitu, sehingga turunlah ayat yang menyertakan bahwa ketika kau ingin masuk rumah ucapkanlah salam, karena jangan sampai kamu tidak diizinkan, atau ketika si anak perempuan Rasul itu kebetulan tidak menggunakan jilbab sehingga wajib kita memberikan salam. Yang ketiga adalah menahan pandangan. Nah, bagaimana kemudian pandangan dalam orang yang bukan muhrim kita? Nah, apakah kita itu dilarang sama sekali memandangnya? Nah, ulama yang konservatif lagi-lagi melarang segala jenis pandangan. Sementara ulama yang moderat menyatakan boleh memandang tetapi tidak boleh menimbulkan birahi atau syahwat. Jadi susah juga kalau kita mau bermuamalah atau menuntut ilmu sementara kita tidak boleh memandang. Padahal beberapa guru kan perempuan. Masa kita harus tunduk-tunduk terus? Maka boleh memandang tanpa adanya birahi atau syahwat. Nah, termasuk pula dari kewajiban dari menjaga hijab atau berbusana dalam Islam adalah menjaga kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ada juga 3 waktu khusus sebagaimana yang disebutkan dalam buku Penyimpangan Seksual yang Dilarang dalam Al-Quran, bahwa ada waktu-waktu khusus di mana kita harus meminta izin, even itu kepada orang tua kita sendiri atau sesama muhrim kita sendiri. Dalam hal ini yang bukan pasangan kita tentunya ya, yaitu waktu subuh, waktu duhur, dan waktu isya. Sayangnya dalam buku Penyimpangan Seksual yang Dilarang Al-Quran itu dijelaskan alasan kenapa kita harus minta izin. Nah, di buku ini, di buku hijab ini Murtada Mutahari menjelaskan alasannya, karena di waktu subuh
subuh, satu, seorang yang baru bangun tidur, bisa saja dia belum menggunakan pakaian yang lengkap. Yang kedua, di waktu siang itu karena panas sehingga orang mungkin beristirahat atau membuka pakaian lengkapnya. Dan yang ketiga, di waktu isya, yaitu ketika orang tua kita atau keluarga kita itu hendak tidur, jadi kita harus meminta izin ketika kita ingin masuk di kamar beliau. Nah, adapun yang sunnah dari penggunaan hijab ataupun aurat wanita maupun laki-laki adalah suara, apalagi perempuan ya. Bahkan salah satu literatur menyebutkan bahwa suara perempuan itu adalah aurat, sehingga suara perempuan tidak boleh suara yang terlalu berlebih-lebihan, dalam artian itu baik secara volume maupun apalagi ya secara stimulan atau godaan-godaan. Yang mubah dalam penggunaan hijab atau interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan adalah seperti yang disebutkan tadi, memandang tanpa birahi. Itu mubah aja, boleh memandang asalkan tanpa birahi. Sementara yang makruh tentunya bagi perempuan tua. Perempuan tua itu tidak apa-apa tidak pakai jilbab. Misalnya perempuan tua yang dimaksud adalah perempuan yang sudah uzur atau perempuan yang sudah menopause. Walaupun penggunaan hijab atasnya itu justru mendatangkan pahala, tapi kalau tidak sama sekali ya itu disebut sebagai sesuatu yang ya makruh. Atau kalau kita tinggalkan, dalam hal ini kita tinggalkan untuk tidak memakai hijab, itu kita mendapatkan pahala. Nah, sementara yang haram dalam penggunaan hijab atau dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan adalah kita tidak boleh jabat tangan. Nah, sebagaimana Rasul SAW tidak pernah satu kali pun menurut Aisyah radhiyallahu anhu menyentuh tangan perempuan selain muhrimnya. Bahkan ketika bayat laki-laki, dalam hal ini Rasul sebagai laki-laki dan perempuan yang ingin membayat Rasul itu tidak berjabat tangan, tapi mencelupkan tangannya di semacam kayak kobokan. Rasul dulu mencelupkan, setelah Rasul mengangkat, si perempuan kemudian mencelupkan tangan tersebut dan digilir ke perempuan-perempuan yang lainnya pula. Itu membuktikan bahwa Rasul tidak pernah berjabat tangan sama sekali. Itu artinya jabat tangan dalam Islam juga itu tidak dibolehkan selama memiliki penutup dan tidak diremas gitu. Misalnya ada penutupnya, misalnya pakai pos tangan dan tidak melakukan remasan terhadap jabat tangan tersebut, ya is justifiable. Termasuk pula yang dilarang dalam Islam itu adalah jangan memamerkan perhiasan. Nah, perhiasan-perhiasan apa saja yang boleh ditonjolkan? Ya perhiasan yang sejauh posisi tubuh itu dapat dilihat, dalam hal ya wajah dan tangan. Itu artinya perhiasan yang boleh dipamerkan atau boleh dipertunjukkan adalah, kalau dalam buku ini tentunya adalah cincin bagi perempuan, tentunya karena tangannya boleh kelihatan, termasuk gelangnya, dan dalam buku ini juga disebutkan cilak gitu. Tapi di sini tulisannya celak gitu, kayaknya itu cilak ya kalau dalam literatur bahasa-bahasa yang lebih daerah gitu. Nah, itu tadi alasan mengapa berhijab, manfaat berhijab sampai kepada batasan-batasan berhijab. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?